Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya Belgita Amelia. Dan saya Hasna Mufidatul Alifa. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang lingkungan sosial pendidikan. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah suatu sistem yang kompleks, di mana berbagai faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap praktek pendidikan atau berbagai lingkungan tempat berlangsungnya proses pendidikan, yang merupakan bagian dari lingkungan sosial. Lingkungan pendidikan sosial mencakup semua interaksi sosial yang mempengaruhi pembelajaran, termasuk hubungan antar manusia di dalam dan di luar sekolah. Sederhananya, lingkungan pendidikan sosial adalah semua orang dan hubungan antar mereka yang terlibat dalam proses pendidikan. A. Keluarga sebagai lembaga pendidikan. Keluarga seringkali disebut sebagai lembaga pendidikan pertama dan utama bagi setiap individu. Ini berarti bahwa lingkungan keluarga adalah tempat pertama di mana seorang anak belajar dan mengembangkan berbagai aspek dirinya, baik itu kognitif, sosial, emosional, maupun moral. Peran keluarga dalam pendidikan, yaitu yang pertama, peran pembentukan karakter dan moral anak. Yang kedua, yaitu pemberian nilai-nilai dasar seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kedisiplinan. Yang ketiga, yaitu lingkungan awal untuk belajar eksplorasi. Jenis pendidikan di keluarga. Ada beberapa jenis pendidikan di keluarga. Yang pertama yaitu pendidikan informal melalui kebiasaan sehari-hari. Yang kedua yaitu pendidikan formal melalui bimbingan belajar di rumah. Yang ketiga yaitu pendidikan non-formal seperti kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti anak. Adapun fungsi keluarga dalam pendidikan, yang pertama yaitu menyediakan kasih sayang dan rasa aman. Yang kedua yaitu memberikan contoh yang teladan. Yang ketiga yaitu menanamkan nilai-nilai moral. Yang keempat yaitu membimbing anak dalam belajar. Orang tua berperan penting sebagai guru, teman, dan panutan. Mereka mengerjakan pembimbing dan memberikan contoh yang baik bagi anak. Lingkungan keluarga yang baik membantu anak tumbuh menjadi pribadi yang baik. Ada beberapa tantangan pendidikan dalam keluarga. Yang pertama yaitu kesibukan orang tua, yang kedua kurangnya komunikasi, yang ketiga pengaruh media sosial. B. Sekolah sebagai institusi sosial. Sekolah adalah sebuah lembaga yang tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, nilai, dan keterampilan sosial siswa, sehingga mereka siap menghadapi kehidupan di masyarakat. Lembaga ini memiliki struktur organisasi dan sistem yang terstruktur untuk mencapai tujuan pendidikan. Sekolah bukan hanya tempat belajar, tetapi juga institusi sosial yang berperan penting dalam membentuk individu dan masyarakat. Fungsi-fungsi sekolah. Yang pertama yaitu menyalurkan nilai dan moral sosial. Yang kedua yaitu mempersiapkan individu untuk peran sosial. Yang ketiga yaitu melestarikan dan mengembangkan budaya. Yang keempat menciptakan kesetaraan. Yang kelima memperkuat integrasi sosial. Peran guru dalam pendidikan. Yang pertama yaitu menjadi fasilitator pembelajaran. Guru membantu anak memahami materi pelajaran dan mengembangkan kemampuannya. Yang kedua yaitu menjadi motivator. Guru memotivasi anak untuk belajar dan mencapai prestasi. Yang ketiga yaitu menjadi konselor. Guru memberikan bimbingan dan konseling kepada anak yang mengalami kesulitan.
Tantangan pendidikan di sekolah. Ada beberapa tantangan pendidikan yang di sekolah, yaitu yang pertama, kurangnya fasilitas dan tenaga pengajar. Beberapa sekolah kekurangan fasilitas dan tenaga pengajar yang berkualitas. Yang kedua yaitu kesenjangan pendidikan. Kesenjangan pendidikan antar daerah dan antar kelas sosial masih terjadi. Yang ketiga yaitu pengaruh budaya populer. Budaya populer dapat memberikan pengaruh negatif bagi anak seperti budaya hedonisme dan konsumenisme. C. Masyarakat media transformasi sosial. Masyarakat merupakan lingkungan sosial yang luas dan kompleks. Masyarakat memiliki pengaruh besar dalam membentuk kepribadian dan perilaku anak. Masyarakat sebagai media sosial adalah konsep yang melihat bagaimana komunitas berfungsi sebagai platform untuk interaksi sosial, berbagi informasi, dan pertukaran budaya. Konsep ini menekankan keterhubungan dan pengaruh di dalam suatu kelompok, mirip dengan bagaimana platform media online beroperasi. Adapun peran masyarakat dalam pendidikan. Yang pertama, menyediakan lingkungan belajar. Masyarakat dapat menyediakan berbagai macam tempat belajar, seperti perpustakaan, museum, dan galeri seni. Yang kedua, memberikan pengalaman hidup. Masyarakat memberikan kesempatan bagi anak untuk berinteraksi dengan orang lain dan belajar dari pengalaman hidup. Yang ketiga, menciptakan budaya belajar. Masyarakat dapat menciptakan budaya belajar yang positif dan juga mendukung. Selanjutnya, ada peran media dalam pendidikan. Yang pertama yaitu memberikan informasi dan pengetahuan. Media massa seperti televisi, radio, dan internet dapat memberikan informasi dan pengetahuan yang bermanfaat bagi anak. Yang kedua, menjadi alat edukasi. Media dapat digunakan sebagai alat edukasi untuk menyampaikan pesan-pesan moral dan sosial. Dan yang ketiga, menciptakan kesadaran sosial. Media dapat meningkatkan kesadaran sosial anak tentang berbagai isu penting. Adapun tantangan pendidikan dalam masyarakat. Yang pertama, ketidaksetaraan sosial. Ketidaksetaraan sosial dapat menyebabkan kesenjangan pendidikan. Yang kedua, kejahatan dan kekerasan. Kejahatan dan kekerasan di masyarakat dapat berdampak negatif bagi anak. Yang ketiga, pengaruh budaya asing. Budaya asing dapat memberikan pengaruh negatif bagi anak, seperti budaya hedonisme dan konsumerisme. D. Prospek pengembangan. Prospek pengembangan dalam lingkungan sosial pendidikan merujuk pada kemungkinan atau peluang yang akan terjadi di masa depan terkait dengan pendidikan, serta bagaimana hal ini akan berinteraksi dan mempengaruhi lingkungan sosial di mana pendidikan itu berlangsung. Adapun beberapa aspek yang mencakup prospek pengembangan. Yang pertama, peningkatan kualitas pendidikan. Pemerintah dan lembaga pendidikan terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Yang kedua, pengembangan teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan terus berkembang dan memberikan banyak manfaat bagi anak. Yang ketiga, peningkatan akses pendidikan. Pemerintah dan lembaga pendidikan terus berupaya meningkatkan akses pendidikan bagi semua anak, termasuk anak-anak di daerah terpencil. Jadi kesimpulannya, keluarga, sekolah, dan masyarakat berperan penting dalam membentuk kepribadian anak. Keluarga memberikan fondasi moral, sekolah menyediakan kurikulum dan guru, dan masyarakat memberikan pengalaman hidup. Media massa juga berperan dalam memberikan informasi dan edukasi. Upaya peningkatan kualitas dan akses pendidikan terus dilakukan. Kerjasama antara ketiga pilar ini penting untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang optimal. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya kami meminta maaf.
Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.